Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai sistem lever dalam biomekanik dan kinesiologi, menganalisis sistem lever dan peran otot dalam gerakan manusia. Perkenalkan, nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Faiza. Perkenalkan, nama saya Wian Aziza. Perkenalkan, saya Evan Zanul Ismail. Nama saya Ahmad Kamal Rizky. Yang pertama adalah definisi sistem lever. Sistem lever adalah prinsip biomekanika yang menggambarkan cara kerja tubuh dalam menghasilkan gerakan. Komponen utama sistem lever adalah fulcrum atau titik tumpu, yaitu titik poros tempat lever berputar. Yang kedua ada force atau gaya, yakni kekuatan yang diberikan untuk menggerakkan beban. Yang ketiga ada load, beban, yaitu berat yang harus dipindahkan atau diatasi oleh otot. Contoh dalam tubuh manusia, lever itu ada sendi, otot, dan tulang bekerja sama bersama sebagai sistem lever. Jadi lever kelas 1 itu sistem tuas di mana titik tumpu di fulcrum berada di antara effort dan beban. Effort itu gaya dan beban itu load. Sistem ini berfungsi untuk mengubah arah gaya, meningkatkan keuntungan mekanis, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan atau kecepatan tergantung pada posisi titik tumpu. Terus ciri-cirinya lever kelas 1 itu fulcrumnya atau titik tumpunya berada di tengah dengan effort dan load di sisi berlawanan. Terus ciri yang kedua dapat meningkatkan gaya atau kecepatan tergantung pada posisi titik tumpu. Yang ketiga prinsip kerja mirip dengan jungkit atau gunting. Selanjutnya, sistem kelompok kami menjelaskan tentang sistem lever 1, yaitu ciri-ciri lever 1. Titik tumpu berada di antara gaya dan beban, dapat meningkatkan kecepatan atau kekuatan tergantung posisi titik tumpu. Contoh dalam tubuh manusia yaitu gerakan mengangguk. Tulang tengkorak adalah beban, sedangkan sendi atlas oksipital adalah titik tumpu dan otot leher adalah gaya. Keuntungan biomekanisnya adalah bisa meningkatkan gaya atau kecepatan gerak. Analisa sistem lever 1 pada manusia. Lever 1 pada manusia itu pada gerak apa? Gerakan fleksi dan ekstensi kepala mengangguk dan mendongakkan kepala. Contoh pada kegiatan sehari-hari yaitu saat seseorang mengangguk atau melihat ke atas. 2. Otot yang bekerja dalam lever 1 yaitu ekstensi kepala mendongak, otot utama yaitu trapezius superior dan spinalis dan capitis, semispinalis capitis, dan fleksi kepala menunduk, otot utama sternocleidomastoid, scalene anterior, dan longus capitis. Dan yang ketiga, pembagian berdasarkan ketentuan lever. Tuas lever, titik tumpu, fulcrum. Analisis otot berdasarkan peran dalam gerakan lever kelas 1. 1. Agonis atau otot utama yang menghasilkan gerakan. Trapezius bagian atas, splenius capitis, semispinalis capitis. 2. Antagonis atau otot yang bekerja berlawanan arah dengan agonis. Sternocleidomastoid, longus capitis, scalene anterior. Otot-otot ini bekerja untuk menundukkan kepala sehingga mereka harus rileks saat ekstensi kepala terjadi.
terbagi. 3. Sinergis atau otot pendukung yang membantu agonis. Levator scapulae membantu mengangkat kepala sedikit, dan longissimus capitis menstabilkan gerakan ekstensi. 4. Fixator atau otot yang menstabilkan bagian tubuh lain agar gerakan lebih efisien. Otot erector spinae menstabilkan tulang belakang agar kepala dapat bergerak dengan kontrol yang baik. Otot leher dalam lainnya seperti rectus capitis posterior menjaga posisi kepala tetap stabil selama gerakan berlangsung. Kesimpulannya adalah lever kelas 1 dalam tubuh manusia berperan penting dalam mengatur keseimbangan dan gerak, terutama pada area kepala. Sistem ini bekerja dengan sendi atlanto-occipital sebagai titik tumpu, berat kepala sebagai beban, dan kontraksi otot sebagai daya usaha. Secara keseluruhan, lever 1 memungkinkan gerak kepala yang presisi dengan keseimbangan optimal antara gaya dan kontrol. Sistem ini menunjukkan bagaimana biomekanika tubuh manusia memanfaatkan prinsip mekanika untuk efisiensi gerakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Oh iya, siap. Jadi sistemnya yang tadi seperti juga mungkin, yakni seperti gerakan fleksi ekstensi kepala. Nah, jadi begitu ya yang dianggap sebagai fulcrum, yakni sendi antara tulang tengkorak dan vertebra cervical pertama atau sendi antras occipital yang di bagian sini. Terus effortnya itu gaya yang diberikan oleh otot sternocleidomastoid saat fleksi atau otot spinalis capitis dan trapezius atas saat ekstensi. Jadi saat fleksi gini otot sternocleidomastoid itu yang di bagian sini ini ada yang bagian menonjol. Nah yang ini sternocleidomastoid. Kalau yang ekstensi ini di bagian trapezius atas yang bagian sini. Dan sekian dari saya. Oke, baik. Untuk sesi kedua yaitu sesi pertanyaan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, Mas Rizky. Saya Rik. Perkenalkan, saya Muhammad Ismalana dari kelompok 3. Saya ingin tanya, tadi kan disebutkan di ciri-ciri lever kelas 1 itu bahwa lever kelas 1 dapat meningkatkan kecepatan atau kekuatan tergantung pada posisi titik tumpu. Nah, bagaimana perubahan posisi titik tumpu mempengaruhi efisiensi gerakan? Itu sekian. Oke, untuk Mas Rizky yang jawab ya adalah Mas Irfan. Jadi jika titik tumpu itu mendekati beban, contohnya ini jungkat-jungkit yang sini dan yang sini, bebannya di bagian sini kan ada kabelnya. Jadi ininya tadi yang apa? Titik tumpuan ini ya. Terus ini bebannya di sini. Jadi keuntungan mekanisnya membutuhkan gaya yang lebih untuk mengangkat beban berat. Terus gerakannya menjadi lebih lambat karena effort yang bergerak dalam jarak yang lebih besar untuk menggerakkan beban itu sedikit. Jadi lebih berat yang sini, gerakannya jadi lambat. Yang kedua, titik tumpu lebih dekat kepada effort, jadi lebih dekat yang sini. Terus itu keuntungan mekanisnya berkurang, membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menggerakkan beban. Yang kedua, gerakan menjadi lebih cepat dan luas. Contoh dalam tubuh itu saat melakukan ekstensi siku, jika fulcrum atau sendi siku lebih dekat dengan effort atau tricep, maka lengan dapat bergerak lebih cepat, tetapi otot tricep harus bekerja lebih keras. Terus kesimpulannya, jika titik tumpu dekat dengan beban, mengutamakan kekuatan.
tetapi gerakannya lebih lambat. Yang kedua, titik tumpu itu dengan lebih dekat dengan effort, mengutamakan kecepatan atau jangkauan gerak, tetapi membutuhkan lebih banyak gaya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.